Halo, perkenalkan saya Renaldi Efrata Simlingga dari kelas 11A 22 NPM 23150102220. Nah, di sini saya akan membawakan materi dengan ejaan. Nah, di sini saya akan membawa materi ejaan. Apa itu ejaan? Ejaan adalah aturan tentang cara menulis bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk tulisan, termasuk aturan penggunaan huruf, tanda baca, dan pemenggalan kata. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sejarah ejaan. Di sini kita bisa lihat dari sejarah ejaan, ada ejaan Van Ophuijsen dari tahun 1901, yaitu ejaan pertama berbahasa Melayu. Yang kedua itu ejaan Republik dari tahun 1947, yaitu ejaan yang digunakan setelah kemerdekaan. Ejaan yang disempurnakan itu sering disebut EYD dari tahun 1972, ejaan yang kita gunakan saat ini gitu. Yang terakhir Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUMB yang disebut revisi dari EYD yang berlaku hingga saat ini. Sejarah ini mencerminkan perkembangan ejaan bahasa Indonesia menuju sistem yang lebih sederhana dan konsisten, mencerminkan perkembangan bahasa nasional seiring dengan dinamika sosial politik di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam komponen-komponen dalam bahasa Indonesia. Komponen-komponen bahasa Indonesia ini mengacu pada berbagai aspek yang diatur dalam komponen umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu penggunaan huruf. Huruf kapital digunakan untuk huruf pertama dalam kalimat, yaitu nama orang, nama tempat, nama lembaga, gelar kehormatan, dan judul buku atau artikel. Contohnya itu seperti Jakarta, Pangeran Diponegoro, dan Badan Bahasa gitu. Yang kedua itu huruf miring, digunakan untuk menandai kata asing atau istilah asing yang belum diserap. Contohnya itu software atau komputer gitu. Dan yang ketiga itu penulisan kata. Ada banyak ini. Pertama itu ada kata depan. Kata depan itu seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah jika menunjuk tempat gitu. Contohnya itu di sekolah, ke pasar. Ditulis bersambung jika menjadi bagian dari kata kerja. Yang kedua itu kata ulang. Kata ulang ditulis lengkap tanpa menggunakan tanda penghubung. Contohnya itu anak-anak, berlari-lari, dan yang ketiga penggunaan tanda baca. Pertama itu ada titik, digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Contohnya itu hari ini cerah. Yang kedua itu koma, digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat. Contohnya itu saya membeli apel, jeruk, dan pisang. Dan ketiga itu tanda tanya, digunakan untuk mengakhiri kalimat bertanya. Seperti contohnya itu apa yang kamu lakukan? Dan yang keempat itu tanda seru, digunakan untuk mendeskripsikan perasaan kuat seperti perintah atau kegembiraan. Contohnya itu lari cepat. Yang kelima itu ada tanda petik, digunakan untuk menandai kutipan langsung. Contoh itu ibu berkata petik 2 ayo makan gitu. Dan yang terakhir itu ada tanda kurung, digunakan untuk memberikan informasi tambahan dan penjelasan. Contohnya itu Pak Budi. Nah, sekarang kita masuk ke penulisan kata. Ada 3 unsur yang bisa kita bahas. Yang pertama itu pemenggalan kata. Pemenggalan kata itu dilakukan apabila kata tidak muat dalam satu barisan. Pemenggalan didasarkan pada suku kata. Contohnya itu makan atau belajar gitu. Yang kedua itu penulisan angka dalam bilangan, digunakan dalam penulisan nomor, tanggal, dan bilangan besar. Contohnya itu 17 Agustus 1945 atau 1000 orang. Kalau dalam bilangan 1 hingga 10 ditulis dengan huruf jika digunakan dalam kalimat. Contohnya itu 2 orang
sedang belajar. Dan yang ketiga itu penulisan huruf serapan. Penulisan huruf serapan penyesuaian penulisan huruf dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya itu huruf F dalam bahasa asingnya sering diserap menjadi P dalam beberapa kata tradisional, namun tetap mempertahankan F dalam banyak kata modern. Contohnya itu filosofi dari filosofi, aktivitas dari activity. Ada juga nih kesalahan umum dalam ejaan. Ada juga nih. Yang pertama itu kesalahan umum dalam ejaan. Yang pertama penggunaan huruf kapital yang salah. Kesalahan huruf kapital sering digunakan secara tidak tepat, seperti pada kata selain di awal kalimat atau nama khusus. Contoh salahnya itu saya tinggal di Jakarta dan Surabaya. Dan contoh benarnya saya tinggal di Jakarta dan Surabaya. Aturan huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat, nama orang, tempat, lembaga, atau gelar. Yang kedua, penulisan kata depan yang salah. Kesalahannya itu penulis kata depan seperti di, ke, dan dari sering digabungkan dengan kata yang mengikutinya. Padahal jika menunjukkan tempat seharusnya dipisahkan. Contoh salahnya itu saya pergi ke sekolah, buku itu diletakkan di perpustakaan. Aturannya itu kata depan di dan ke harus dipisah jika menunjukkan tempat tetapi tersambung jika bagian dari kata kerja, misalnya itu dimakan, dikesampingkan. Dan yang ketiga itu penggunaan tanda petik. Kesalahannya itu menggunakan tanda petik tidak tepat, misalnya untuk menandai kata penting, ahli-ahli menandai kutipan langsung. Contoh salahnya itu siswa itu mengatakan bahwa dia tidak mengerjakan PR. Aturan tanda petik digunakan untuk menulis kutipan langsung, bukan untuk menyoroti kata tersebut. Dan selanjutnya itu penulisan angka dalam kalimat. Kesalahan menulis angka dalam bentuk numerik di kalimat, padahal angka kecil seharusnya ditulis dengan huruf. Aturan itu angka 1 hingga 10 biasanya ditulis dengan huruf, sedangkan angka yang lebih besar digunakan untuk ke data spesifik ditulis dengan angka numerik. Selanjutnya itu penggunaan awalan dan partikel yang salah. Penggunaan awalan seperti di, ter, dan me sering disalahgunakan, atau partikel seperti pun dan lah ditulis terpisah atau salah. Aturannya itu awalan di, ter, me harus digunakan sesuai dengan fungsi kata kerja dan partikel ditulis terpisah. Misalnya itu misalnya pun dalam konteks formal atau tertentu. Selanjutnya itu penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Penggunaan tanda baca yang akan tidak sesuai dengan aturan seperti koma di tempat yang tidak akan perlu, atau lupa menambahkan tanda titik pada akhir kalimat. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat, sedangkan titik digunakan untuk mengakhiri berita. Di sini saya ada referensi. Kesalahan-kesalahan ini sering terjadi dalam tulisan bahasa Indonesia, terutama dalam komunikasi informal. Dengan memperhatikan kaidah ejaan yang benar, pesan tertulis akan lebih jelas dan sesuai dengan aturan buku.